Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oke, berikut yuk. Kemudian ada di situ, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini ya. Oke. Yep. Dan kemudian sih, wah, kamu ini tuh orang yang diharapkan ya. Kamu adalah orang yang diharapkan sama si dianya gitu loh. Walaupun kamu sesungguhnya tak berharap ada apa-apa urusan bisnisnya kamu lagi dengan si seseorang ini. Kamu di sini tuh mari tegas ya. Aku mau cut off relationship. Atau kamu yang kayak kalaupun relationship ini tetap ada, tapi harus mengikuti stylenya kamu, harus mengikuti caranya kamu, bukan kamu yang beradaptasi dan kemudian menjadi follower, menjadi pengikut gitu ya pada kondisi yang dia mau ciptakan gitu loh. Nampaknya Mari kamu kayak mau defensif di sini gitu ya. Boleh-boleh kamu merasa kayak kamu itu tuh tidak aman, kamu curiga ada sesuatu yang tidak benar, motif dari si dianya ke dirimu. Ada seperti itu ya. Atau kamu kayak ngelihat ini tidak ideal untuk jadi orang yang kamu pilih sebagai partner hidupnya kamu, tidak ideal gitu loh. Tentu saja tidak idealnya bukan hasil dari terka-terka cenayangnya kamu aja gitu ya, bukan hanya kayak ngikuti intuisinya kamu, tapi ini tuh hasil dari informasi data-data yang kamu kumpulkan. Ya. Kamu kan mengalami nih berrelationship dengan dia kan gitu ya. Jadi kamu kan nilai, wah karakternya dia yang ini nggak cocok nih untuk aku. Wah sikap dia yang begini begitu, wah nggak bisa nih gitu ya. Jadi kayak kamu ini kan memantau ya. Namanya kalian orang Gemini kan. Kalian kan observer kan. Kalian kan bisa aja kayak berakting pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat gitu ya. Tapi sebenarnya kalian dengar dan kalian lihat gitu loh. Itu kan? Kalian kan di sini Mari nampak udah bukan mau mencari atau menjalani hidup main-main ya. Kalian ini kan udah mulai serius ini melihat hidup kan di sana. Jadi bisa-bisa kamu kayak ngerasa kalau aku mau serius hidup, membangun hidupnya aku, tapi berpasangan dengan orang seperti ini. Wah hidupnya aku ndak terbangun ini, yang ada-adanya kolaps, bangkrut aku nih gitu ya, runtuh nih hidupnya aku. Berarti nggak cocok nih, gitu kamu kan. Dan kayak makin kesini makin yakin kamu bahwa dia tidak pantas untuk kamu izinkan ngider-ngider di hidupnya kamu. Nampaknya orang ini memang mesti dieliminasi gitu ya, maunya kamu. Walaupun kalian sudah terlanjur nih menikah, tapi kayak kamu tuh yakin aja pernikahan ini harus selesai gitu loh. Atau pernikahan ini, cara menjalani pernikahan ini harus berbeda. Kamu tidak boleh lagi menjalani hubungan dengan dia sama seperti bagaimana selama ini kamu jalani gitu loh. Kamu harus berubah secara karakter, kamu harus berubah secara tindakan gitu loh ya. Misalnya selama ini kamu fokus banget untuk dia, sekarang kamu bisa mikir, nggak bisa lagi fokus untuk dia. Mulai dari sekarang, oke, pernikahan tetap ada, tapi aku akan fokus pada pekerjaanku, pada kesehatan lahir batinku, gitu ya, pada anak-anakku saja misalnya, kayak gitu. Dia nggak usah lagi dilayani seperti caranya aku melayani dia selama ini. Mulai kamu perhitungan sama si pasanganmu, gitu ya, kalaupun kamu tidak meminta untuk bercerai, gitu. Atau kamu yang kayak oke, biar pacaran ini tuh tetap berjalan, tapi aku pastikan dia bukan menjadi suamiku. Aku cari aja yang ideal.
yang lebih cocok untuk jadi suamiku atau untuk jadi istriku. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi dia bukan orang yang kamu pilih, itu aja poinnya. Dia bukan orang yang kamu pilih untuk menghabiskan sisa hidupnya kamu. Dia bukan orang yang kamu pilih untuk mengganti statusnya kamu yang tadinya lajang, kemudian menjadi istri seseorang atau suami seseorang jika kalian masih pacaran saat ini gitu ya. Gitu. Dan kalau melihat kayak macam kamu yakin gitu loh, keputusannya kamu ini tuh sama sekali tidak keliru. Gitu ya. Bisa-bisa kalian sudah 100 tahun bersama ya. Tapi kamu kayak ngerasa ya nggak sayang aja gitu. Ada kan orang, aduh udah terlanjur lama, udah deh dilanjutin aja. Udah banyak ini investasi, duit udah keluar banyak, waktu yang dihabiskan udah panjang. Gitu ya, sudah terlanjur beranak pinak misalnya gitu kan. Mari lihat kamu nggak gitu, kamu nggak mau gitu mikirnya, gitu loh. Ya udah biar aja 100 tahun sudah aku habiskan, tapi aku nggak akan mau menghabiskan 100 tahun berikutnya dengan dia. Kamu lebih gitu, udahlah biar aja, habis duitnya aku sudah sekian miliar untuk dia, tapi aku nggak akan mau lagi menghabiskan sekian miliar berikutnya untuk dia lagi, gitu loh. Nah, kamu lebih ke situ pola pikirnya kamu kan. Iya, aku mencintai dia, tapi aku nggak akan mau lagi menambahkan rasa cintaku ini lebih banyak ke dia, gitu loh, di sana. Atau yang tadi sampai tegas-tegas, selesai, aku harus berakhir, dia harus aku gugat cerai, gitu. Ada tindakan nyata yang Marilet akan kamu ambil di menyikapi relationship sama si pasangannya kamu, gitu loh. Kamu terlalu cerdas, mari lihat ya, kamu terlalu pinter untuk kayak menjalani hidup dengan apa adanya, ya, atau untuk menjadi people pleaser. Nggak mau kamu jadi people pleaser, gitu kan? Kamu bukannya narsistik, kamu bukannya egois, gitu loh. Tapi ketika kamu menghitung-hitung untung ruginya, di situ akhirnya kamu kayak nganggep orang ini tuh ndak pantas untuk kamu gitu. Ya, karena kamu pemilih ini ya. Mari lihat, sebagai seseorang gitu ya, yang membutuhkan sebuah hubungan, tapi kamu cukup pemilih. Gitu loh. Kamu nggak bisa selalu menerima apa adanya seseorang, nggak bisa. Karena wajar, kamu juga mengupgrade dirimu kan. Kamu kan tahu diri, wah aku penghasilannya misal 5 juta nih per 5 menit misal gitu ya. Berapa tuh kalau dalam sebulan? Berapa kalau dalam setahun? Kemudian kamu lihat, wah ini orang masih asik main-main. Oh, orang ini masih seneng di zona nyaman dengan penghasilan yang cukup segitu. Nggak cocok nih. Ya, kamu gitu kan di sana. Wah, dia hanya mau bercandaan saja sama aku. Padahal aku mau punya hubungan yang serius. Udah nggak cocok nih. Ya, jadinya gitu kamunya. Kalau melihat kamu penuh dengan perhitungan soalnya ya. Jalani relationship kalian. Terutama nanti rentang 7 hingga rentang 14. Gitu loh. Kamu penuh dengan pertimbangan, akal sehat tuh main. Nggak peduli secinta apapun kamu sama dia. Tapi kalau dia tidak sesuai dengan keidealan sebagai suami atau istri atau pacarnya kamu bisa ini mari lihat merelakan perasaan cintanya kamu itu untuk kamu matikan, gitu ya. Kamu tidak mau mari lihat di sini tuh melekat gitu loh, hanya gara-gara situasi emosionalnya kamu. Jadi ibaratnya logiknya kamu mari nampak di sini tuh lebih jalan daripada sisi emosionalnya kamu gitu loh. Iya. Kayak kamu itu tuh realistis dalam hidup. Gitu kan? Waduh, aku ngejalani selama ini hidupnya aku kok mentok-mentok gini aja ya. Mestinya itu tambah umur, tambah harta. Mestinya tambah umur, tambah ketenangan. Mestinya tambah umur, tambah gitu kamunya kan. Tapi kok dengan dia gini-gini aja. Nggak cocok ini si kawan ini dikawani lagi. Kan gitu ya. Itu mari nampak.
Jadi kamu bisa mengabaikan situasi emosionalnya kamu demi mengikuti mentalnya kamu. Itulah. Ya, oke aku cinta dia, tapi tidak cocok dia dipilih jadi istri gitu. Nah, kalau si pasangannya kamu ini sendiri, ya, seberapapun lemahnya dia di matamu, seberapa banyak pun kurangnya dia di matamu, gitu ya. Tapi kayak seseorang ini tuh ya, semacam dia itu tuh kayak, kalau boleh dia berharap, ya dia mau jika kamu memilih dia, jika kamu mau terus bersama dengan dia, gitu ya. Di situ. Tapi memang orang ini kayaknya mau kebebasan juga ya. Semacam dia itu tuh kayak orang yang bukannya dia tidak mau berupaya yang baik untuk kamu, tapi kayaknya ngikutin moodnya dia ya. Nggak selalu konsisten. Ada masa-masanya dia bisa seperti yang kosong gitu kan, dalam usaha upayanya menyenangkan hati kamu, bikin kamu jadi tenang gitu ya. Ada masa-masanya seperti dia kosong gitu ya. Nah, bagi kalian yang misalnya punya harapan menikah, karena kalian saat ini masih situasinya pacaran, memang sih kalau untuk pernikahan yang kamu harapkan, mari nampak dia tidak menawarkan pernikahan itu ke kamu. Jadi bagi kalian yang mau memutuskan hubungan ini gara-gara dia tidak mau married sama kamu, maka itu sudah benar. Sudah benar, putusnya itu tuh harus kamu ambil sebagai tindakan kamu. Karena dia tidak mau ini, mari lihat. Dan kecuali kalau kalian sudah terlanjur menikah saat sekarang ya, ingat, kalau kalian udah terlanjur menikah untuk saat sekarang, berpisah dari kamu dia nggak mau ini. Nggak mau. Yang maunya dia, ya kamu pahami aja stylenya dia gitu loh. Dan kamu nggak usah berharap jika dia itu tuh berubah menjadi seperti kehendak hatinya kamu. Jangan. Gitu ya. Kayaknya seseorang ini tuh mau ngebatas-batasi dirinya dia ini, mari lihat ke kamu ya. Nah, ada ini pembatas-batasan diri dia. Gitu loh. Makanya kok kayaknya nggak all out dia ini sama kamu, mari nampak ya. Bisa aja dia baik ya baik, tapi kurang all out. Gitu loh. Ya. Dan seseorang ini tuh ada ini egonya dia. Gitu ya. Maunya dia, ya kondisi hubungan kalian sesuai dengan keputusannya dia, bukan sesuai dengan keputusannya kamu. Jadi ibaratnya kayak kamu ini udah manut, ngikut, walaupun kamu laki-laki dan dia perempuan. Tapi bisa-bisa dia mau di sini tuh ceritanya terbalik gitu loh. Biasanya kan kalau budaya kita perempuan yang ngikut laki-laki. Tapi di sini tuh dia dengan energi maskulinnya soalnya Maridat kuat banget. Jadi maunya dia walaupun kamu laki-laki patuh aja sama dia. Gitu ya. Kamu berpuas diri aja lah dengan dia. Gitu loh. Ya, kalau mood dia datang sama kamu, ya terima. Kalau moodnya dia lagi pengen menjauh sama kamu, ya udah kamu jangan komplain. Gitu loh. Kalau maunya dia hanya pacaran sama kamu, maka kamu diem. Jangan minta-minta nikah. Gitu loh. Kalau dia belum bilang bercerai sama kamu jangan nantang-nantang dia, minta-minta dari dia untuk bercerai. Jangan. Nah, mau seseorang itu begitu. Gitu ya. Tapi tentu itu semacam sebuah keegoisan memang ya. Jadi udah bener nih, kamu mikirin aja dirinya kamu sendiri. Kalau mari boleh saran ya Gemini, udah bener kamu mikirin dirinya kamu sendiri aja. Kamu memutuskan hidupnya kamu sesuai dengan maunya kamu aja. Karena kalau kamu ngikutin dia, ya sesuai dengan hendaknya dia bisa nggak peduli. Apakah itu adil bagi kamu? Misalnya ya udah kita pacaran aja katanya misalnya gitu ya. Padahal kamu udah posisi membutuhkan pernikahan. Maka itu kan merugikan kamu kalau kamu ngikutin dia kan. Nah, di sana. Maka disitulah
Ya udah terserah kamu mau gimana, mau seperti apa, terserah. Gitu loh. Bahkan di urusan perceraian. Kalau memang keputusan kamu udah bulat mau bercerai, maka uruslah perceraian itu. Ya, karena Mari yakin keputusan perceraiannya kamu itu tuh ndak main-main. Bukan hanya karena kamu miye-miye. Ndak akan kamu sesali tuh. Semua langkah yang kamu ambil dalam relationship kalian tidak akan kamu sesali suatu saat nanti di depan sana. Karena ini tuh mari lihat sudah dengan emosi yang stabil, pikiran yang jernih gitu ya. Nah, maka dengan dua hal yang sudah clear ini tidak akan mungkin bikin kamu menyesal. Bukan lagi sebuah keputusan yang salah. Bukan, gitu loh. Ya, kamu hanya akan dicatur nanti sama seseorang ini jika kamunya ngikutin dia. Itu ya. Tanpa mempertimbangkan bagaimana sisi dari dirimu. Apakah kemudian ini tuh kalau dia yang mengambil dominasi ya, dia tuh nggak ada pertimbangan, nyamankah kamu, senangkah kamu, cocokkah ke kamu, sukakah kamu, pantas nggak sama kamu, nggak ada dia mikirin. Yang taunya dia adalah diri dia sendiri, gitu, ya. Hanya memenangkan satu belah pihak, yaitu dia, gitu loh. Nah, dan bagi kalian yang memilih untuk berpisah, memang perpisahan itu tidak akan mudah untuk kamu dapat. Tidak akan mudah. Kamu mau lari dari dia, dia akan kejar kamu. Misal kamu di sini tuh gugat dia ke sidang perceraian. Bisa-bisa dalam sidang perceraian itu dia akan merepotkan. Misalnya, ya, karena dia tidak mau pisah ini sama kamu, gitu ya. Dia entah pura-pura meminta harta gono gini yang tidak masuk akal. Atau dia kayak dengan terang-terangan ya bilang ke kuasa hukumnya dia tidak mau bercerai dari kamu. Gitu-gitu tuh, mari nampak. Tidak akan gampang. Tidak akan gampang. Kalau kalian masih pacaran, dia akan mengusik kamu. Gitu loh. Dia akan mengusik kamu. Tapi itu tadi, kalaupun kamu masih tetap memberikan kesempatan kepada relationship kalian ini, yang ada tuh ruginya di kamu. Gitu ya. Yang ada tuh ruginya di kamu. Ini hubungan tidak akan memuaskan kamu nih. Dan bahkan bisa menuntut pengorbanan yang lebih besar lagi dari kamu. Itu ya. Oke, baik Gemini. Dalam bacaan kita kali ini, hadir energi dari Cancer, Virgo, energi kamu sendiri ya, energi Gemini. Berikut ada energi dari Pisces, ada energi dari Taurus, hadir energi dari Libra, Leo ada di sini, dan energi dari Sagittarius ya, menutup bacaan kita saat ini. Oke lah, baik itu aja dulu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.